apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pemberian dari mana, kan itu penting ya. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Itu memerlukan. Buntut kepergian Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat banjir, Kementerian Dalam Negeri kini melakukan pendalaman. Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemendagri dikabarkan tengah memeriksa Mirwan pada Senin 8 Desember. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mengatakan pemeriksaan tak hanya dilakukan terhadap Mirwan tapi juga pihak lain. Pihak yang dimaksud adalah aparatur pemerintahan daerah terkait pembiayaan umroh. Menurut Bima, pemeriksaan akan berfokus soal pelaksanaan ibadah umroh hingga pembiayaan. Lebih lanjut dikatakan oleh Bima bahwa Kemendagri sudah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap siaga menghadapi potensi bencana. Peringatan ini disampaikan melalui rapat, surat edaran, hingga imbauan langsung. Sebagai informasi, kabar soal Bupati Mirwan pergi umroh mencuat setelah fotonya di Mekah diunggah oleh agen travel yang dipakainya melalui Instagram pada pekan lalu. Keberangkatan Mirwan MS ke Tanah Suci untuk umroh dilakukan hanya selang 5 hari setelah penerbitan surat yang menyatakan Pemkab Aceh Selatan tidak sanggup mengurus banjir tanpa bantuan Pemprov dan pemerintah pusat yang diterbitkan pada 27 November. Pemkab Aceh Selatan melalui PLT Sekretaris Daerah Diva Samudra Putra menjelaskan kepergian Mirwan dengan pertimbangan kondisi Aceh Selatan yang disebutnya berangsur stabil terutama untuk debit air. Diva menampik narasi yang menyebut Bupati meninggalkan masyarakat saat bencana banjir melanda. Menurut Diva, Mirwan dan istrinya sebelumnya sudah berulang kali mengunjungi sejumlah titik lokasi terdampak seperti di Trumon Raya dan Bakongan Raya. Sementara itu, Mirwan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 5 Desember mengatakan ibadah umrohnya ini untuk menunaikan nazar pribadi. Mirwan mengaku sebelum berangkat umrah dirinya telah turun langsung ke lokasi banjir untuk meninjau kondisi para pengungsi. Selain itu, Mirwan telah memimpin rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau PD untuk memastikan penanganan bencana berjalan baik. Mirwan yang merasa situasi wilayahnya sudah stabil, akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Mekah. Disinggung mengenai Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualam yang tak memberikan izin, Mirwan menjelaskan bahwa surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember, sementara dirinya sudah tiba di Mekah. Menurut Mirwan, informasi yang diberikan Pemkab terlambat diterimanya karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan yang terganggu karena banjir. Ya, kami akan tindak lanjuti arahan Presiden itu, berkoordinasi secara teknis dengan kepala daerah untuk kebutuhan-kebutuhan dokter-dokter yang ada di RSUD untuk bisa digeser gitu ya, secara teknis ke tempat-tempat bencana yang memerlukan. Memang ketika kami berkeliling kemarin ada kebutuhan dokter-dokter yang cukup tinggi karena banyak warga yang membutuhkan. Oh, terkait pemeriksaan dari inspektor tadi itu kira-kira memakan beberapa waktu gitu untuk sampai nantinya ada keputusan. Ya saya kira cepat begitu ya, karena gini, yang hari ini kan diperiksa Bupati Aceh Selatan gitu ya, kalau informasinya betul, tadi kami mendapat informasi sudah dalam pemeriksaan, tetapi kemudian kan dilakukan hal-hal lain, artinya seperti waktu itu Bupati Indramayu, ya bukan hanya beliau, tapi Sekda kami periksa, semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah sekarang kan juga begitu. Ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pemberian dari mana, kan itu penting ya. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Itu memerlukan berapa hari waktu. Mas Momen tadi Anda bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak Kemendagri sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi kewenangannya otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda.
Gagasan saja fatal kan? Kita bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi juga dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak Kemendagri sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota. Tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang nekat umroh di tengah bencana banjir yang dialami oleh warganya mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Bahkan Bupati Mirwan dianggap telah melakukan kesalahan fatal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam keterangan pada Senin 8 Desember di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dijelaskan oleh Bima bahwa Bupati termasuk koordinator dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Adapun tugasnya diantaranya adalah mengkoordinasikan langkah-langkah darurat. Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal atau Itjen sudah bergerak ke Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kemendagri Beni Irwan pada Sabtu 6 Desember mengatakan, Mendagri Tito Karnavian langsung menelepon Mirwan untuk kembali ke Indonesia. Mirwan diperintahkan Tito untuk pulang pada Minggu 7 Desember. Dalam komunikasi tersebut, Mirwan mengakui bahwa kepergiannya tak mengantongi izin dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Mendagri. Menurut Beni, dalam situasi bencana yang masih membutuhkan penanganan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat. Persoalan ini sebelumnya sudah direspons oleh Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem dan Presiden Prabowo Subianto. Mualem dalam keterangan pada Jumat 5 Desember mengatakan bahwa dirinya tak pernah memberi izin pada Mirwan untuk berangkat umroh saat penanganan banjir di Aceh Selatan. Ia pun menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pelanggaran Mirwan ke Mendagri. Sementara itu, Presiden Prabowo pada Minggu 7 Desember di Aceh Besar bahkan memerintahkan Mendagri untuk mencopot Mirwan. Prabowo lantas mengibaratkan Mirwan sebagai tentara desersi karena meninggalkan tugas saat keadaan bahaya. Ia menegaskan kepala daerah dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan. Sudah dalam pemeriksaan, tetapi kemudian kan dilakukan hal-hal lain. Artinya seperti waktu itu Bupati Indramayu, dan bukan hanya beliau, tapi Sekda kami periksa, semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah sekarang kan juga begitu. Ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, kemudian dari mana, kan itu penting ya. Nah, jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan melakukan pemeriksaan. Itu memerlukan berapa hari waktu. Mas Momen, tadi Anda bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi juga dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak Kemendagri sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi kewenangannya otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Gagasan saja fatal kan? Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu, ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu nggak bisa tuh. Terkait soal Bupati Aceh Selatan, kami dari Partai Gerindra dan sekjen kami Pak Sugiono sudah menyampaikan juga ke media bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi oleh partai, kemudian diangkat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan dikarenakan saat bencana kemudian melakukan umroh dan itu bertentangan dengan sumpah sebagai kader Partai Gerindra dan bertentangan apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo
di mana bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan dengan kepentingan pribadi dan ataupun golongan. Terima kasih. Saya silakan kepada Kemendagri terkait soal sanksi di pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara tegas dan jelas hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah di pasal 67 dan hal-hal yang menjadi larangan dari kepala daerah di pasal 76. Berikut sanksi-sanksinya. Kementerian Negeri telah menunjukkan tim inspektorat dan hari ini kami mendapatkan informasi Bupati Aceh Selatan telah tiba dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh inspektur khusus. Artinya kemudian apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan sanksi, maka inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi kita tunggu saja hasil dari pemeriksaan inspektorat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.